Mana Suara Rocky Gerung yang dulu bela Andi Arief dan Partai Demokrat, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Selama ini, Rocky Gerung merasa hebat, sehingga begitu mudahnya mengeluarkan kata dungu kepada orang lain. Padahal, seorang intelektual murni tidak akan mudah mengeluarkan kata umpatan kepada orang lain karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin rendah dirinya. Ibarat ilmu padi, semakin berisi, semakin berunduk. Tapi semua itu ternyata sudah menjadi watak Rocky Gerung sejak dia masih muda. Banyak yang tidak tahu jika Rocky Gerung memang sudah merasa hebat sejak dia masih kuliah di kampusnya. Dia juga berani mendebat dosennya yang bergelar doktor sampai dosennya nyeletuk. "Please Rocky, yang doktor itu lu apa gue?" Kami tertawa semua, termasuk Rocky yang tentunya tertawa agak kecut. Banyak juga yang menganggap jika Rocky Gerung ini seorang independen, padahal mereka tidak tahu jejak politiknya saja. Ada yang pernah ingat Partai Serikat Rakyat Independen atau SRI beberapa tahun yang lalu? Rocky Gerung adalah salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI tersebut. Jadi dia sudah masuk ke dunia politik praktis sejak tahun 2008 silam. Dan Partai SRI ini adalah salah satu partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk ikut pemilu tahun 2014 silam karena KPU menemukan nama fiktif pengurus partai. Dalam Pilkada DKI 2017 lalu, kita bisa melihat foto Rocky Gerung berada di antara para pendukung Agus Silvi. Pada tahun 2018 lalu, Rocky Gerung jadi narasumber untuk acara AHY. Coba perhatikan poster acara AHY tersebut. Seorang yang mulutnya fasih mengatakan dungu malah dikatakan sebagai pakar filsafat nasional, dan orang Demokrat bernama Herzaki malah dikatakan sebagai pengamat politik nasional. Sungguh sebuah propaganda murahan yang tidak lucu. Dalam Pilpres 2019 lalu, kita sudah sering melihat Rocky Gerung memakai jaket Partai Demokrat. Yang lebih mirisnya, Rocky Gerung malah memuja Partai Demokrat dalam acara tersebut. Partai Demokrat adalah partai akal sehat, kata Rocky disambut tepuk riuh peserta. Gimana logikanya? Partai Demokrat yang elitnya banyak terjerat kasus korupsi dikatakan partai akal sehat oleh Rocky Gerung? Apakah Rocky Gerung waras mengatakan Partai Demokrat yang pernah jadi juara korupsi sebagai partai akal sehat? Yang lebih lucunya lagi, padahal bukan sebuah lawakan, Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa PDIP tidak memiliki calon sekualitas AHY dan Anies Baswedan pada Februari 2021 lalu. Apa yang kita bisa harapkan dari seorang AHY? Mertua AHY yang bernama Aulia Tantowi Pohan pernah dipenjara terkait kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI sebesar 100 miliar rupiah pada tahun 2003 silam. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, lakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nur Hadi membacakan putusan majelis hakim. Ayah AHY yaitu SBY juga banyak mewarisi proyek mangkrak selama 10 tahun kepemimpinannya di Indonesia. Dan SBY yang sok bijak mengatakan pemimpin yang baik tidak akan mewariskan beban pada pemerintahan selanjutnya. Tetapi faktanya SBY malah mewarisi utang 2.700 triliun rupiah kepada Presiden Jokowi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap dari AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya pernah dikatakan sebagai bapak mangkrak Indonesia? Lagi pula, apa yang bisa dibanggakan dari seorang AHY? Karir militer. AHY sendiri mundur dari TNI lalu masuk ke dalam politik praktis dengan modal nama ayahnya yaitu SBY yang memang sudah besar karena makan 7 kali sehari waktu diet. Waktu dia saja makan 7 kali sehari, gimana waktu SBY nggak diet? AHY yang tidak laku di mata rakyat Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2017 dan sekarang berharap jadi capres atau cawapres Indonesia? Apakah ratusan juta rakyat Indonesia mau menyerahkan nasib bangsa ke tangan pemuda yang tidak punya pengalaman seperti AHY? Nama AHY juga tidak ada dalam susunan pengurusan Partai Demokrat periode tahun 2015 sampai 2020. Tetapi tiba-tiba malah jadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 nanti. Apakah kebetulan jika AHY
bisa jadi ketua umum partai karena dia anak SBY? Jadi masih percaya ocehan Roky Gerung yang mengatakan PDIP tidak memiliki calon berkualitas seperti AHY? Ada yang masih ingat ocehan Roky Gerung yang pernah membela Andi Arief dan Partai Demokrat terkait OTT KPK kepada Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud? Terkait kasus ini, KPK lalu memanggil Andi Arief yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat tersebut atas dugaan suap dari Bupati Nonaktif Penajam Pasar Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM. Pada Maret 2022 lalu, Andi Arief menuding PLT juru bicara KPK Ali Fikri telah menyebarkan kabar bohong atau hoax karena Andi Arief merasa tidak mendapatkan surat panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM. Saya menunggu permintaan maaf jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional sehingga merugikan saya, kata Andi Arief di Twitter. Faktanya Andi Arief memang dipanggil KPK pada saat itu. Pada Mei 2022 lalu, KPK kembali memanggil Andi Arief dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU Kalimantan Timur. Dan saat itu Roky Gerung membela Andi Arief dan Partai Demokrat terkait pemanggilan oleh KPK tersebut dengan mengatakan KPK hanya melakukan pertunjukan jenaka. Ini juga dagelan, ada bupati korupsi yang dipanggil Andi Arief, ujar Roky Gerung dikutip dari Genpi dari akun Twitter Roky Gerung Official. Roky Gerung juga mengatakan jika pemanggilan Andi Arief itu sebagai upaya untuk melumpuhkan Partai Demokrat. Mungkin banyak orang awam yang terpengaruh dengan ocehan Roky Gerung tersebut. Padahal tidak aneh jika KPK memanggil Andi Arief terkait dugaan kasus Bupati Penajam Pasar Utara karena mereka sama-sama dari Partai Demokrat. Lalu mana ocehan Roky Gerung yang dulu membela Andi Arief setelah Andi Arief mengakui terima uang 50 juta dari Bupati Nonaktif Bupati Penajam Pasar Utara yang juga dari Partai Demokrat? Ocehan Roky Gerung tersebut sekarang jadi senjata makan tuan. Jika dulu Roky Gerung mengatakan bahwa pemanggilan Andi Arief untuk melumpuhkan Partai Demokrat, sekarang Partai Demokrat semakin lumpuh karena elitnya memang terima uang dari Bupati Nonaktif Bupati Penajam Pasar Utara yang juga dari partai yang sama. Jadi jangan salahkan rakyat jika nama Partai Demokrat semakin rusak karena ulah elitnya sendiri. Kita juga semakin tahu bagaimana kualitas seorang Roky Gerung yang katanya seorang pengamat politik tapi faktanya memang seorang simpatisan Partai Demokrat yang pernah memuji AHY. Aneh tapi nyata, Roky Gerung yang sudah ngaku ngibul di sebuah acara yang dilihat oleh orang banyak tetapi masih diberi panggung. Akhir kata, masih percaya ocehan tukang ngibul yang mengatakan Partai Demokrat yang pernah jadi juara korupsi sebagai partai akal sehat? Salam logika sederhana, Nafis Siwan.